Mereka takut Bekti depresi karena kalah saingan dengan Pak Indra. Dasar buaya darat kurang pintar. Meskipun Bintang itu bicaranya kadang error, mana mungkin Bintang akan memilih Pak Indra sebagai calon suaminya. Mata Bintang masih normal jika harus menilai laki-laki. Dan juga istri kecil Raka Durjana itu, jika bicara seperti buang angin saja selalu asal bunyi, membuat semua orang menjadi frustasi saja. Melihat keadaan yang sunyi membuat Gea tidak tahan ingin bicara dari tadi, hingga ia mulai mengeluarkan suaranya dan bertanya pada Bekti. Pak Bekti, aku perhatikan dari tadi kau hanya diam saja. Kenapa? Tanya Gea. Tidak apa-apa, memangnya aku harus bagaimana berlarian dan main petak umpet di rumah? Aku lelah nona muda, makanya aku diam saja, ucap Bekti dengan lesu. Aku kira kau ingin terlihat seperti Pak Indra yang terlihat kalem dan berwibawa. Ucapan Gea malah menyulut kemarahan si Bekti, saingan dengan Pak Indra. Memangnya kenapa aku harus seperti Pak Indra? Aku bahkan lebih muda dan lebih keren darinya nona muda. Ucap Bekti tidak terima dengan ucapan si nona muda yang menyebalkan. Namun bukan Gea namanya jika ia tersinggung dengan ucapan Bekti. Ia malah menyandarkan kepalanya di bawah Raka. Astaga, kenapa aku jadi dibawa-bawa begini? Gumam Pak Indra dalam hati yang ikut berkumpul di sana. Karena Pak Indra sudah seperti keluarga bagi keluarga Leander. Tuan suami, lihatlah Bekti itu marah padaku, ucap Gea dengan manja. Melihat tingkah istrinya yang menggemaskan, Raka langsung mengacupkan neneknya dengan mesra, membuat Gea tersipu malu. Hai tuan suami, jangan mesra-mesra begitu, nanti jiwa jomblo Bekti itu meronta-ronta kan kasihan, ucap Gea. Dasar menyebalkan, ucap Bekti yang kesal melihat Gea dan Raka bermesraan. Bilang saja kalau kau itu iri, iya kan? Tuan suami itu, walaupun pikirannya hanya setengah gila, tapi dia itu sangat romantis padaku. Tidak sepertimu, sok jual mahal. Pak Indra, aku mendukungmu jika ingin mendekati Bintang, ucap Gea. Dasar istri kecil selalu mengatakan jika aku ini makhluk setengah gila. Lihat saja, aku akan memberi kejutan padamu jika suamimu ini adalah pria yang sangat pintar dan otak anehmu itu tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan otakku. Gumam Raka dalam hati. Dia memang nona muda Trunjana. Terus saja menjodohkan seorang gadis yang lucu dan imut dengan pria tua, bukannya dengan pria muda dan tampan sepertiku. Gumam Bekti dalam hati. Astaga, kenapa aku masih saja dibawa-bawa nona? Gumam Pak Indra dalam hati menghembuskan nafas kasar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Di apartemen, Lestari, Bilar terus memujuk Lestari agar tidak marah dan kesal lagi padanya. Sudah berbagai macam cara Bilar memujuk Lestari agar tidak marah dan kesal lagi padanya karena merasa tidak dibela oleh Bilar. Namun setiap yang diucapkan oleh Bilar sama sekali tidak Lestari gubris, membuat hati dan pikiran Bilar merasa lelah. Lestari, kenapa kau tidak mengerti aku sedikit saja? Bukan aku tidak mau membelamu, tapi itu tempat umum. Aku tidak mau membuat keributan dan aku juga tidak akan menang melawan pengawal itu. Mengertilah sedikit Lestari, ucap Bilar lemah. Kau tidak pernah mengerti aku, Bilar. Tidak pernah, teriak Lestari. Tidak pernah. Lalu selama ini yang aku lakukan padamu itu, kau anggap apa, Lestari? Tanya Bilar. Semua yang kau lakukan padaku adalah tugasmu sebagai pria yang mencintaiku, ucap Lestari enteng, membuat hati Bilar tersentil dengan ucapan Lestari. Jadi hanya sebatas itu Bilar di mata Lestari. Lalu apa yang aku dapatkan? Tidak ada, Lestari, jawab Bilar. Bukankah kau mendapatkan apa yang kau inginkan dariku? Tapi aku juga ingin cintamu, Lestari. Aku tidak hanya menginginkan fisikmu, tapi aku juga menginginkan hatimu. Tak bisakah kau berikan walau separuh saja? Ucap Bilar dengan bicara nada tinggi pada Lestari. Tidak, kau dengar itu, ucap Lestari dan berlalu meninggalkan Bilar sendiri masuk ke kamarnya dan menguncinya. Bilar mengusap kasar wajahnya dan mengacak-acak rambutnya frustasi. Ah, teriak Bilar. Entah kenapa setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Lestari, hati Bilar seakan membeku. Awal mendengarnya hatinya terasa hancur, namun setelah itu hatinya terasa membeku. Setelah semua yang dilakukan olehnya selama ini, hati Lestari tetap tidak menjadi miliknya. Ada rasa tersentil di hatinya, merasa semua pengorbanannya sia-sia belaka.
Bilar duduk termenung di kamarnya, memikirkan semua hal yang telah terjadi 2 tahun belakangan ini. Kenapa Bilar merasa hidupnya serasa hampa? Selama bersama Lestari, tak pernah sekalipun ia melihat Lestari tersenyum dengan tulus. Wajahnya memang sangat cantik, dan tubuhnya juga sangat indah. Tapi senyuman jarang menghiasi wajah cantiknya. Berbicara tentang senyum, Bilar jadi teringat seorang gadis kecil yang selalu tersenyum. Bahkan bukan hanya tersenyum, tapi dengan mudahnya ia selalu tertawa. Tiba-tiba satu nama keluar dari bibirnya sambil tersenyum. Gia, gumam Bilar. Ia membayangkan wajah cantik Gia dengan tubuh mungil, bibir kecil dan bermata indah. Namun sangat cerewet dan bibir kecilnya selalu ia hiasi dengan senyuman. Kenapa dengan mengingat gadis cerewet itu aku jadi bahagia? Gumam Bilar sambil memejamkan matanya dan tersenyum bahagia. Sudah sejak lama Bilar merasa tidak pernah tersenyum seperti itu. Namun lamunan indahnya buyar saat terdengar ponselnya berbunyi dengan nyaring. Bilar berdecak sebel karena bayangan indah tentang gadis cerewet itu buyar. Apalagi saat melihat siapa yang menghubunginya, membuat Bilar tambah kesal saja. Biasanya ia akan sangat senang jika Lestari menghubunginya. Namun kali ini rasa itu malah pergi dan entah kenapa Bilar jadi merasa terganggu. Apa itu artinya cintanya untuk Lestari telah hilang atau bagaimana? Bilar masih belum memahami hatinya untuk saat ini. Karena ponselnya terus berdering, Bilar pun menggeser ikon berwarna hijau dan menempelkan ponsel di telinganya. Halo Lestari, ada apa? Tanya Bilar dengan malas. Bilar, aku mendengar kabar jika Raka akan pergi berlibur, ucap Lestari. Lalu, Bilar masih enggan bicara dengan gadis yang menyakitinya itu. Aku ingin kau menemaniku untuk mengikuti mereka. Masa kau tidak mengerti maksudku? Ucap Lestari dengan nada kesal pada Bilar. Aku banyak pekerjaan Lestari. Kau pergi sendiri saja, jawab Bilar karena ia memang merasa malas untuk pergi dan juga mengikuti orang liburan. Untuk apa, pikir Bilar? Masih banyak pekerjaan yang lebih penting, yang lebih baik daripada mengikuti orang pergi liburan. Aku ingin kau menemaniku, Bilar. Aku tidak rela gadis menyebalkan itu bermesraan dengan Raka, ucap Lestari. Maksudmu Gia akan ikut? Tanya Bilar mulai bersemangat mendengar gadis yang baru saja ia pikirkan. Tentu saja ia akan ikut. Kau ini bagaimana? Kesal Lestari. Baiklah, aku akan menemanimu, jawab Bilar tersenyum penuh arti. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba, di mana mereka akan pergi liburan dan tempat yang mereka tuju adalah pantai. Pasti akan sangat menyenangkan jika berliburan di pantai, pikir Gia. Semua setuju saja dengan usul Gia ini, karena mereka memang tidak punya ide akan berlibur kemana. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivitalka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ditunggu terus episode selanjutnya. Ditunggu, jangan kemana-mana. See you next time. Gimana kabarnya novelers semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih ya doa-doanya. Berkat doa-doa semuanya, mamanya Mimin sudah sembuh dan keadaannya semakin